sebentar. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin di situ kita kasih contoh dalam pejabat tinggi madya, sekjen, dirjen, irjen, kepala badan, staf ahli menteri, jabatan lain yang setara dengan eselon 1. Sementara pada pasal 201 ayat 11, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau wali kota, diangkat penjabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pada pasal 1 ayat 2, pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, dan 28D ayat 1, itu terkait dengan hak demokrasi atau kedaulatan, gitu kan? Kenapa dalam hal, kenapa kita melakukan itu? Kalau untuk kenapa batu uji kita adalah pasal yang pertama, bahwa dalam hal pemilihan yang dilakukan guna memilih gubernur, bupati, dan seterusnya atas dasar demokrasi. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Gitu. Kita sangat paham tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dalam pasal 18 ayat 4, yaitu gubernur, bupati, dan seterusnya, pasal ini rakyat memegang penuh atas hak memilih seorang pemimpin dengan sistem yang demokratis. Gitu. Terus kenapa menurut kita penunjukan penjabat kepala daerah itu problem? Ya menurut kita pertama regulasinya nggak jelas. Pernah memang Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2022. Dalam penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan rencana pembangunan daerah provinsi atau kabupaten kota tahun 2023 sampai 2026 didasarkan pada visi misi rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD provinsi dan seterusnya gitu. Nah, masalahnya adalah ketika RPJPD itu kan untuk daerah dikatakan dicerminkan dari visi dan misi dari kandidat terpilih yang sebelumnya melakukan kampanye. Gitu kan? Terus bagaimana kalau yang melakukan itu harus penjabat yang didasarkan pada penunjukan? Gitu. Apakah seorang penjabat kepala daerah yang tidak melakukan proses dalam visi misi dan pemilihan kemudian harus melakukan hal tersebut sementara dia tidak terlibat sebelumnya, gitu loh. Jadi kita memandang bahwa ini tidak sesederhana yang dibayangkan, gitu loh. Berarti kan kebijakan tanpa pelaksanaan dari visi misi yang penjabat kepala daerah yang sesudahnya. Nah, terus kita juga melihat terkait dengan pasal 22 PP nomor 13 tahun 2009 dan seterusnya terkait situ tentang RLPPD, itu kan, laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, laporan yang diberikan kepada masyarakat tentu berisi capaian kinerja pemerintah daerah yang berkorelasi apa yang ditonjolkan calon ketika pilkada. Orang tidak pernah nyalon tiba-tiba harus melanjutkan tentang suatu hal. Nah, menurut kita itu juga tidak pas gitu. Terus kalau menilik dari kenapa menurut kita pemilihan secara langsung itu lebih bagus dibanding penunjukan. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Prof. Johermansyah Johan, ini mantan Dirjen Odda juga ya. Itu yang dipilih
itu mempunyai legitimasi yang rendah gitu. Terus harusnya ya nggak selama itu dan orang dropping. Kalau dropping itu kita memandang bahwa nanti kearifan lokal gimana. Kalau orang di drop dari atas ke daerah, mungkinkah dia mengerti keadaan dan seterusnya gitu. Tetapi kita berpendapat kalau itu berasal dari sebuah pemilihan elected eksekutif, artinya legitimasi dalam masyarakat itu kuat, sama dengan yang diinginkan para pemohon, doktor kandidat Dewi Nadia dan seterusnya, bahwa dia tidak mau haknya dirugikan. Kita sangat memahami bahwa 2024 akan ada pemilihan kepala daerah serentak, tetapi harusnya tidak serta-merta menghilangkan hak para pemohon, kan gitu. Kita memandang bahwa dengan adanya penunjukan kepala daerah dari ASN itu mencederai demokrasi dan mengambil hak-hak para pemohon, kan gitu. Kita tiba-tiba harus menerima seseorang yang kita tidak kenal gitu. Sementara demokrasi harusnya kita menggunakan itu. Kemudian kita akan lihat juga sama tentang hak uji materi tadi, 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Gimana kepastiannya kalau kita tiba-tiba diambil begitu saja atas nama undang-undang? Kan gitu. Nah, atas dasar itu, kemudian kami melakukan JR gitu. Pertama, tuntutannya adalah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan ketentuan pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai yang ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah atau gubernur adalah kepala daerah terpilih dalam pilkada terakhir sebelum tahun 2022, baik yang berakhir masa jabatan 2022 maupun 2023, untuk melanjutkan pemerintahan guna menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Di permohonan atau petitum kami selanjutnya adalah menyatakan ketentuan pasal 201 ayat 11 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan